Haleluya, saudara sekalian, siap dengan firman Tuhan? Amin, haleluya. Oke, saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara dalam seri khotbah yang baru. Berbicara tentang uang, saudara. Nah, semua orang suka berbicara uang ya. Uang. Setiap hari saya percaya berbicara tentang uang. Judul seri khotbah adalah Money Talk, uang berbicara. Dan selama 4 minggu kita akan berbicara tentang uang, harta, dan kekayaan. Luar biasa. Kenapa saudara? Di seri di bulan Januari kita sudah belajar bagaimana kita menebus waktu. Agar di tahun 2022 ini kita tidak membuang waktu kita dengan percuma lagi. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, bulan Februari ini kita bicara tentang uang. Supaya kita tahu uang, harta, kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita memiliki perspektif yang benar. Kita memiliki nilai-nilai ilahi yang benar. Ya, kita semuanya mau diberkati Tuhan. Ya kan? Doa-doa kita kebanyakan minta berkat dari Tuhan. Betul? Kita selalu datang kepada Tuhan, kalau tidak 90%, 100% selalu minta pekerjaan, minta penghasilan, minta berkat. Betul saudara? Nah, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Amin? Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saya selalu percaya bahwa Allah kita yang kaya tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya miskin. Saudara, Bapak, Ibu tidak pernah mau mencita-citakan anaknya miskin kan? Tidak, pasti berusaha supaya anaknya sekolah tinggi, anaknya berhasil di kemudian hari, mengumpulkan banyak uang. Saya percaya di Allah Bapa di surga yang mengasihi saudara sampai mengirimkan anaknya, dia tidak akan membiarkan kita menjadi pengemis. Tuhan akan memenuhi kehidupan kita, kehidupan yang berkelimpahan, termasuk dalam ini adalah harta, kekayaan, dan berkat duniawi. Amin. Kita semua sudah diberkati, dan saya percaya, kalau saudara percaya, kita juga akan diberkati. Amin. Firman Tuhan ini ingin meletakkan dasar pengajaran penata layan yang benar. Supaya kita ketika diberkati nanti, atau berkat yang kita miliki saat ini, kita bisa melihatnya dengan mata rohani, bukan mata dunia. Bukan cara dunia, tetapi dengan cara Alkitabiah yang ilahi, yaitu kehidupan rohani yang benar dalam menghadapi uang. Oke, saudara sekalian, kalau saudara tahu bahwa di dalam Alkitab, ada orang mencatat 2.300 ayat dalam Alkitab itu berbicara tentang uang, kekayaan atau harta benda. 15% sekitar apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus berbicara tentang uang, harta, dan kekayaan. Dan kalau saudara perhatikan perumpamaan Tuhan Yesus, 11 daripada sekitar 39 perumpamaan dari Tuhan Yesus berbicara tentang uang, harta. Jadi saudara sekalian, yang utama dalam pengajaran Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah, yang nomor 2 yang terutama adalah tentang uang saudara. Mengapa saudara? Kita harus tahu topik uang, topik harta dan benda ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Karena dicatat luar biasa di dalam Alkitab. Kenapa saudara? Banyak sekali dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, ditentukan oleh uang kalau kita tidak hati-hati. Saudara bisa jatuh, bisa bangun, keluarga bisa pecah, pertemanan bisa hancur, pelayanan bisa hancur. Karena apa? Karena uang. Makanya firman Tuhan mencatat banyak tentang uang. Uang berbicara. Hari ini kita berbicara tentang uang. Seri pertama di minggu ini adalah perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ya, khotbah pertama di bulan ini adalah bendahara yang tidak jujur dari Lukas 16. Ya, saudara bisa baca lagi Lukas 16 ini di rumah dengan seksama. Ada beberapa ayat yang agak susah dicerna. Perumpamaan ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat challenging ya untuk kita mengerti. Tapi selalu ada mutiara-mutiara pengajaran Tuhan Yesus. Kali ini tentang uang. Ya. Nah, sebelum kita baca isinya, sangat menarik sekali saudara. Di dalam bahasa Indonesia, perikop ini adalah perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kalau dalam bahasa Inggris, judul perikop ini adalah manajer yang cerdas. Sesuatu yang berbeda ya.
bendahara yang tidak jujur, manajer yang cerdas. Nah, kita akan belajar tentang seorang bendahara ataupun manajer ini yang tidak jujur tapi cerdas. Kita bisa belajar dari sini. Oke? Nah, sekarang kita lihat dalam isi firman Tuhan hari ini. Lukas 16 ayat 1 sampai ayat ke-13. Firman Tuhan mengatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Alias dia dipecat. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ayat 8 mengatakan, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada orang anak-anak terang. Ayat 9 mengatakan, saudara, perumpamaan ini dari ayat 1 sampai ayat 8a, mulai 8b sampai 13, ini adalah nasihat yang harus kita teladani yang diajarkan oleh Yesus. Ayat 9 mengatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Haleluya, saudara sekalian, saya percaya kita sebagian sudah mengerti isi cerita ini atau sebagian daripada perintah daripada Tuhan Yesus. Suatu perikop yang tidak gampang untuk kita mengerti, ya. Ada hal-hal yang sepertinya janggal. Ya, ayat 8, ayat 9 itu sangat susah dipelajari, tetapi kita harus tahu keadaan pada saat itu ketika Tuhan Yesus memperkatakan itu kepada orang ramai, termasuk orang-orang Farisi. Ya. Saudara, kita bisa belajar, bendahara ini tidak jujur, ya. Tidak jujur, kita tahu dia langsung dipecat, tidak ada ampun lagi, dipecat langsung. Kuasanya untuk berhubungan dengan anak buah, orang-orang yang berhutang kepada tuannya diberhentikan. Dia tidak punya otoritas lagi. Ya, tetapi dia putar otak. Dalam hatinya dia berkata, ya aku mengemis, aku malu. Pacul, aku tidak kuat. Ya, kita sering ya kita berbicara kepada diri sendiri. Seperti hanya anak bungsu yang sesudah bangkrut, yang mengatakan, ya di rumah bapakku banyak makanan. Alangkah baiknya aku pulang. Dia putar otak, saudara. Bendahara ini putar otak, sama dengan kita kadang-kadang kita putar otak. Tetapi kita harus belajar bahwa bendahara ini memang tidak jujur, cara dia putar otak tetap tidak jujur. Bagi saudara dan saya, anak terang, orang percaya, ketika terjadi masalah dalam kehidupan kita, kita harus putar otak, kita harus cerdik seperti bendahara ini, tetapi kita tidak meniru ketidakjujuran daripada bendahara ini. Kita harus berpikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak berpikir negatif dan melakukan hal negatif. Amin, saudara. Di sini Tuhan Yesus memakai contoh bendahara yang tidak jujur ini bukan untuk kita mencontohi, meneladani ketidakjujurannya, kecurangannya, tapi mencontohi
dia sebagai manusia, anak-anak gelap, tetapi mereka tetap berpikir cerdas, berpikir tajam. Kata cerdas ini ada terjemahan cerdik, ataupun berkata berpikiran tajam. Kita tidak menyerah. Saudara, di dunia ada istilah, kita boleh bekerja keras, tetapi lebih baik lagi bekerja dengan pintar. Anak-anak terang, saudara dan saya, kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja giat, tetapi juga harus bekerja cerdas. Jangan kalah dengan dunia, tetapi kita tidak mencontoh bendahara yang punya karakter yang tidak baik ini. Kita contoh kecerdasannya, tetapi kita tidak contoh jalannya. Amin, saudara. Haleluya. Dan kita tahu, inilah firman Tuhan berbicara tentang penata layanan yang benar atas harta, uang, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada beberapa prinsip kita akan belajar di sini. Tapi ingat saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini, kita belajar. Mungkin kita harus belajar dari bendahara ini, cara berpikirnya, bukan jalannya. Ya kan? Kita belajar kecerdasannya, bukan ketidakjujurannya. Kita putar otak, kita harus tajam pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan juga akan memberkati saudara. Saya akan mendoakan saudara. Di akhir ibadah ini, ada waktunya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati saudara. Dengan harta, benda, kekayaan. Tetapi hari ini kita belajar untuk mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan hati kita saudara. Itu yang paling penting. Harta bagi Tuhan, berkat bagi Tuhan itu gampang saudara. Keselamatan mukjizat sudah diberikan. Tuhan kita yang kaya, yang pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala isi kekayaan dunia, dia bisa begitu saja memberikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah hati kita siap? Apakah hati kita bisa mengerti semua harta yang kita miliki saat ini dan yang akan datang? Kita belajar prinsip-prinsip penata layan yang benar dari beberapa ayat saudara. Tadi perumpamaan itu dari ayat 1 sampai ayat 8a, itu ada tentang perumpamaan. Dan tidak dijelaskan lagi selanjutnya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mulai dari ayat 16, pasal 16 ayat 8b ini sampai 13. Dia akan mengajarkan 3 prinsip pokok dalam penata layaan yang benar. Sebelumnya saya ingin memberikan satu ayat. Ibrani 13 ayat 5a mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara harus ingat itu saudara. Ini adalah dasar daripada prinsip-prinsip penata layanan yang benar. Pertama kita harus tahu kita jangan menjadi hamba uang kekayaan dalam kehidupan kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Haleluya. Yang pertama kita belajar bahwa kita dipanggil untuk menggunakan peluang dengan bijaksana. Sekali lagi, kita dipanggil dalam hal penata layanan harta benda ini untuk menggunakan peluang yang ada dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Saya doakan akan ada peluang-peluangan yang terbuka bagi saudara. Akan ada pintu-pintu surga dibukakan bagi saudara. Sekarang kita harus memakai peluang itu dengan bijaksana. Saya ulangi lagi, ayat 8 tadi mengatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara, di sini Yesus mengatakan ada 2. Anak-anak terang saudara dan saya, dan anak-anak gelap. Kalau bendahara itu, anak-anak gelap itu bisa cerdik dan cerdas, putar otak supaya mendapatkan uang harta. Terlebih kita saudara. Tetapi kita harus melihat memakai peluang itu dengan bijaksana. Haleluya. Tuhan itu kita tahu, Tuhan itu tidak, saudara harus mengerti, Tuhan itu tidak memaafkan bendahara yang tidak jujur, langsung dipecat karena ketidakjujurannya. Kita pertama harus mengerti bahwa ayat ini tidak mengajarkan kita mengatakan Tuhan itu memuji bendahara yang cerdas itu karena ketidakjujurannya, tetapi dia memuji bendahara yang tidak jujur itu karena kecerdasannya. Dia tidak memuji ketidakjujurannya, tapi dia memuji kecerdasannya. Amin.
Berarti Allah ingin kita bertindak dalam kehidupan kita, dalam peluang-peluang kita, tidak hanya bijaksana tapi cerdas. Intinya adalah kita harus pandai dalam menggunakan harta kita saat ini. Kesempatan yang ada dengan bijaksana dan bukan dengan ketidakjujuran. Dengan kata lain, orang percaya harus punya standar yang lebih tinggi. Kebalikan dengan orang-orang dunia, kita harus memiliki integritas yang tinggi dalam kita memakai uang. Dengan melihat peluang-peluang yang ada, bagian yang tidak jujur bukan bagian kita. Amin. Kita tidak meniru karakter, tapi kita harus meniru kecerdasan bendahara ini. Bagaimana kita harus memakai keuangan, kesempatan lebih cerdas lagi. Bendahara menggunakan peluang ini untuk memperkaya dirinya. Sekali lagi, bendahara ini memakai kesempatan keuangan untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk berinvestasi untuk masa depan hidupnya sendiri. Orang percaya, saya katakan, kita mencari peluang, kita harus cerdik. Untuk apa? Menginvestasi untuk masa depan kita. Bukan, saudara. Menginvestasikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Untuk kerajaan Allah. Ayat 9 perhatikan, saudara. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Arti daripada ayat ini, saudara, kita memakai kekayaan kita. Kita memakai harta benda kita. Bukan investasi jangka pendek, jangka panjang, tetapi jangka kekal, saudara. Investasi pemakaian harta kita bukan jangka di dunia ini, tetapi di dalam kehidupan kekal. Yang ini Tuhan katakan, saudara, investasilah untuk keabadian. Apa yang ada di tangan saudara? Dan saya percaya Tuhan akan memberikan sesuatu, berkat pada hari, tahun yang akan datang. Ingat, investasi saudara bukan di dunia ini, tetapi di keabadian. Ayat 9 menjelaskan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa. Amin. Kenapa kita bisa? Karena kita melihat ayat 9 ini, bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah milik Tuhan. Apa yang sudah dipercayakan kita harus menjadi manajer yang baik, manajernya Tuhan, mengelola, menjadi bendahara. Dan kita tidak mencontoh bendahara yang tidak jujur itu. Amin. Haleluya. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan seterusnya dan selamanya untuk kita mengerti bahwa apa yang di tangan kita, uang, harta, dan kekayaan, harus kita lakukan, harus kita manage, kelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita punya investasi di masa kekekalan, bukan saat ini. Amin, saudara. Kita dipanggil untuk menggunakan peluang dengan bijaksana. Hati-hati, Amsal 11 ayat 28 mengingatkan kita, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Haleluya, saudara, hati-hati, jangan mempercayakan hidup saudara kepada kekayaan, pakai kekayaan saudara. Poin kedua, tadi adalah kita dipanggil untuk menggunakan peluang dengan bijaksana. Saat ini kita dipanggil untuk menggunakan harta kita dengan setia. Dengan setia. Lukas 16 ayat 10, 12 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Saudara perhatikan ya, ayat 10, 11, 12 ini berbicara 3 hal yang hampir sama.
Diulang 3 kali berarti sangat penting. Ayat 10, 11, 12 ini berbicara tentang hal yang sama, yaitu kekayaan dunia ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan, titipan dari Tuhan. Kita dipanggil untuk mempergunakannya, harta benda ini dengan setia. Artinya apa saudara? Ayat 12 sungguh-sungguh mengatakan bahwa jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain siapa? Yang Saul miliki harta siapa? Harta Tuhan. Kalau kita tidak setia dengan harta yang dititipkan Tuhan kepada kita, dipercayakan Tuhan kepada kita, kita tidak kedapatan setia kepada Tuhan. Penata layan yang benar adalah setia dalam mengelola harta benda, mempergunakan harta benda, karena itu bukan miliknya. Itu hanya titipan. Dipercayakan kepada kita. Haleluya saudara. Hal ini berbicara 2 hal saudara, bagaimana kita setia dalam harta dan keuangan. Berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan uang. Mulai dari mendapatkan uang, earn money, memperoleh pendapatan. Apakah kita seperti bendahara yang tidak jujur? Kita harus mempunyai integritas sebagai orang percaya, sebagai anak-anak terang. Harus punya integritas bagaimana kita mendapatkan semua harta yang akan menjadi milik kita. Amin saudara. Haleluya. Tadi firman Tuhan mengingatkan kita di Amsal. Kalau kita mempercayakan hidup kita pada kekayaan, kita akan binasa dan jatuh. Amin. Beberapa contoh yang dapat kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan kita. Coba kita tilik dalam kehidupan kita, apakah kita memiliki integritas dalam berurusan dengan pelanggan kalau saudara punya toko, ya dengan klien saudara kalau seorang konsultan, apakah saudara memiliki integritas untuk mendapatkan pendapatan melalui orang-orang itu, melalui kolega teman saudara. Saya tidak menyinggung, tetapi kenyataan banyak bahkan orang Kristen pinjam-meminjam dengan bunga tinggi. Apakah saudara menolong mereka atau saudara memang mengambil keuntungan dari mereka yang terjepit? Integritas anak-anak terang. Apakah kita jujur saat menentukan harga pelayanan kita? Kita sering dengar proyek-proyek di markup sebagai anak terang. No. Bendahara yang tidak jujur adalah contohnya bagi kita. Dipecat langsung. Pada waktu itu langsung dipecat. Langsung diminta kembali buku accountant-nya. Tidak punya otoritas lagi. Mari kita memiliki integritas sebagai anak-anak terang dalam apapun yang kita lakukan. Amin. Dalam mendapatkan sesuatu. Jangan kita menentukan jalan kita ketika Allah sungguh-sungguh ingin memberkati kita. Waktu kemarin saya membahas firman Tuhan ini, saya pikir ya, Tuhan kenapa Tuhan kasih perumpamaan tentang harta? Kenapa Tuhan memberikan beberapa hal yang harus kita sebagai orang percaya pikirkan? Saya pikir ada 2 hal. Tuhan ingin kita memiliki integritas mengelola harta yang ada dalam kehidupan kita ya. Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan kedua saya pikir Tuhan ingin memberkati anak-anaknya. Sehingga Tuhan ingin memberikan prinsip-prinsip penata lain yang benar supaya kita mengerti. Baru kita diberkati. Amin. Kita sering berdoa, Tuhan beri, saya punya usaha ini, punya. Tapi Tuhan melihat kehidupan kita, apa benar kita sudah siap? Sampai kita siap, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Tapi kita harus mempergunakan harta benda kita dengan setia. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 mengatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Tuhan sedang menantikan saudara bisa dipercaya apa enggak? Bisa setia apa enggak terhadap harta yang akan dipercayakan kepada saudara? Tuhan ingin memberkati kita. Kita sering nanya, Bapak yang sayang kepada anaknya. Tuhan ingin memberkati saudara. Tapi pelajari dulu firman Tuhan. Bagaimana kita mengelola kekayaan kita.
Bagaimana kita melihat kekayaan yang ada di tangan kita, yang mungkin akan datang dalam kehidupan kita. Apakah kita setia memakai sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita setia untuk memakai melayani Tuhan atau melayani diri saya sendiri? Apakah kita melayani Tuhan dengan harta kita yang adalah titipan dari Tuhan sendiri? Haleluya saudara sekalian. Kita dipanggil untuk menggunakan peluang dengan bijaksana. Peluang akan datang. Kita dipanggil untuk menggunakan harta benda dengan setia. Yang ketiga adalah kita dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Kita, saudara dan saya, dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuhnya dengan harta yang ada. Dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dengan kekayaan dipercayakan kepada kita. Amin. Lukas 16 ayat 13 tadi mengatakan, dan saya percaya saudara semua tahu ayat ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa dua-duanya saudara. Saya percaya saudara mengerti ini. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua hal. Ya kan? Kita harus memilih salah satu. Salah pilih. Firman Tuhan mengatakan kita akan jatuh. Saudara mulai dengan mengerti bahwa semua harta saudara yang saudara miliki adalah titipan dari Tuhan. Saudara akan memilih Tuhan seterusnya dalam kehidupan saudara. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan berbicara tentang hati dan kesetiaan. Ya saudara, coba saudara pikirkan. Kalau kita berpikir uang, ya, ada orang yang tidak punya uang sekalipun memikirkan kekayaan. Sudah masuk dalam pikirannya siang dan malam merenungkan uang. Belum punya uang, belum punya harta. Hatinya sudah mengasihi uang, mencintai uang. Apalagi ketika dia dikasih berkat Tuhan uang. Jika saya berpikir uang adalah milik saya, hati-hati saudara. Hati nurani saudara akan mulai mencintai uang. Dan kemudian saudara akan mengabdikan diri kepada uang tanpa saudara sadari. Siang malam saudara memikirkan uang. Dan kemudian saudara keputusan saudara akan berdasarkan uang. Ditentukan oleh uang dan harta. Buruknya lagi Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita terpicu oleh uang, jatuh cinta kepada uang, terikat dengan uang, kita akan mencueki, menjauhi hal-hal ilahi. Hal kebenaran Tuhan kita akan tinggalkan. Lama-lama tanpa sadar kita mencintai uang dan membenci Tuhan. Kita akan lebih memilih cara-cara dunia untuk mencapai uang daripada kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya. Saudara, kita semua sering berpikir ya bagaimana mencintai uang. Kita tahu mencintai uang dan membenci iblis. Disinilah tesnya saudara, ketika Tuhan akan memberkati saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh mencintai iblis atau mencintai Tuhan? Mencintai uang atau mencintai Tuhan? Inilah tes yang paling gampang, yang sangat cepat sekali menentukan seorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini artinya adalah saudara harus memilih. Dan kemudian ketika saudara memilih, saudara harus tetap setia dan teguh kepada Tuhan saudara. Dan kemudian artinya adalah saudara harus total mencintai Tuhan lebih daripada harta yang diberikannya kepada kita. Kita harus punya sikap seperti ini saudara. Mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mengasihi pemberinya daripada mengasihi pemberiannya. Atau saya boleh katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan menggunakan dengan hikmat pemberiannya. Karena ini adalah titipan dari Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Semakin saudara cinta kepada uang, semakin saudara menginginkan uang. Saudara tidak lagi mencari Tuhan. Saudara putar uang itu sehingga saudara lupa akan Tuhan. Saudara, saya katakan sekali lagi,
hati-hati dengan uang yang kita miliki. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Tidak hanya dengan uang, hidup kita, waktu kita, talenta kita. Hari ini kita berbicara tentang uang. Ya, saudara, mari kita menilik hidup kita. Saya ingin berikan satu cerita, saudara. Tahun 1900-an di Amerika, di Chicago, ada seorang anak muda memulai pabrik keju, saudara. Kecil, jatuh bangun, akhirnya dia bangkrut, saudara. Hutangnya banyak. Gagal, hutangnya banyak. Ada seorang teman Kristen bertanya kepada dia, "Hei teman, apakah engkau berusaha pada saat mulai berusaha, apakah engkau melibatkan Tuhan? Ketika engkau mulai usahamu, apakah engkau bertanya kepada Tuhan dan berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan?" Saya percaya kamu tidak melibatkan Tuhan sehingga kamu bangkrut. Dan kemudian teman itu sadar dan memulai lagi pabrik kejunya yang kecil itu dan melibatkan Tuhan. Setiap usaha dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dan bekerja bersama Tuhan di dalam Tuhan. Dan benar, dia menjadi maju. Dia terus memberikan perpuluhan, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kemudian pabriknya menjadi besar, mendunia. Orang ini namanya James Louis Kraft. James Louis Kraft. Saudara tahu keju Kraft, inilah orangnya. Dimulai dengan kebangkrutan karena tidak melibatkan Tuhan. Dimulai dengan kebangkrutan, kegagalan karena dia berusaha sendiri dengan kekuatannya. Ketika dia melibatkan Tuhan, dia tahu apa yang dilakukan adalah milik Tuhan, dia menjadi sukses. Haleluya, saudara. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita, ini bukan teologi kemakmuran, tapi Allah kita kaya dan ingin memberikan berkat bagi saudara. Sampai kita mengerti penata layanan yang banyak tentang harta yang Tuhan dan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum diberkati, mungkin Tuhan belum mempercayakan, menitipkan uang itu kepada kita, menitipkan kekayaan itu bagi kita. Mari hari ini kita belajar. Untuk menjadi penata layan yang benar, kita dipanggil untuk menggunakan peluang dengan bijaksana, menggunakan harta dengan setia, dan melayani Tuhan dengan sempurna. Amin, saudara. Hal ini saya ingin tutup dengan ayat yang ke-14 dan 15. Kita baca ayat 14-15, dikatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemooh Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Saudara, firman Tuhan ini perumpamaan yang Yesus berikan adalah tentang uang, harta, berkat. Seri khotbah ini tentang uang. Dari tadi saya bicara tentang uang, tetapi sebenarnya Yesus ingin berkata, lebih dari tentang uang, lebih daripada berkat. Yesus ingin mengatakan, ini adalah tentang hati, sikap hati. 1 Timotius 6:10 mengatakan, cinta uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Amin, saudara. Hati. Coba cek hati saudara terhadap benda, harta, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesudah ini saya akan berdoa bagi kita, untuk saudara diberkati dengan luar biasa dalam harta kekayaan. Tapi terlebih saya ingin saudara diubahkan hatinya terlebih dahulu. Sehingga pada saat Tuhan memberkati saudara, saudara memiliki hikmat bijaksana, setia, dan melayani Tuhan sepenuhnya dengan harta yang Tuhan akan percayakan kepada saudara. Firman Tuhan di dalam ayat 15 mengatakan Allah mengetahui isi hati. Hai anak-anak terang, Tuhan mengetahui isi hatimu. Berapa harta yang saudara miliki saat ini? Kemana investasi saudara lakukan? Investasi dunia? Atau investasi berskala kekekalan? Investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau investasi jangka kekekalan? Ingat, harta
di tangan saudara atau yang akan datang di tahun-tahun ini, itu adalah titipan dari Tuhan. Jadilah penata layan yang benar. Jangan menjadi pelayan uang. Jangan menjadi hamba uang, jadilah hamba Tuhan yang memberkati saudara. Kasih sepenuh hati Allahmu dan pakai berkat-berkat yang diberikan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar sesuatu hari ini Tuhan. Agar di tahun ini Tuhan, 2022 ini Tuhan, ketika Engkau memberkati jemaat Tuhan dengan melimpah, kami sudah siap, hati kami Tuhan. Hati kami tetap terpaut dengan Engkau Tuhan. Tidak terpengaruh, tidak diseret oleh harta berkat-Mu ini sampai kami jatuh Tuhan. Roh Kudus beri kami hati Tuhan yang setia kepada Engkau. Seberapapun harta yang Kau akan berikan kepada kami, seberapapun besar kekayaan yang Kau berikan pada kami untuk tahun-tahun yang akan datang Tuhan, hati kami mau lebih besar terhadap Engkau, lebih daripada harta dan berkat-Mu itu Tuhan. Jaga hati kami Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak terang-Mu Tuhan, ketika Engkau melimpahkan berkat-berkat surgawi, ketika Engkau membuka tingkap-tingkap langit bagi setiap anak-anak terang-Mu Tuhan, tetap jaga hati kami Allah Roh Kudus, supaya kami tidak jatuh. Bawa kami untuk berinvestasi di dalam kekekalan, bagi pelayanan-Mu, bagi kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini, untuk menolong orang-orang yang memerlukan, menolong fakir miskin, janda-janda, dan kaum yatim piatu. Untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan, kami mau berinvestasi jangka kekekalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami untuk tetap setia dan mengerti kehendak-Mu untuk segala sesuatu yang Kau titipkan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara, angkat hidup saudara saat ini. Kita katakan, Tuhan, Ku ingin setia Tuhan. Kalau saudara lebih berani lagi, saudara katakan, jangan berkati aku Tuhan sampai hatiku sungguh-sungguh setia. Saya tantang saudara, jangan berkati aku Tuhan sampai hatiku sungguh-sungguh setia. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara.